Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, bab 1 tentang tes berita. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi dan mengerjakan latihan serta kegiatan ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan benar. 2. Menyimpulkan isi berita dengan lengkap. 3. Menelaah struktur dan kebahasan tes berita dengan tepat. 4. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasan dengan menarik. Tes berita memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Pengertian tes berita. 2. Unsur-unsur berita. 3. Struktur berita. 4. Ciri-ciri tes berita. 5. Kaidah kebahasan tes berita. 6. Menyajikan tes berita secara tertulis dan lisan. Pengertian tes berita. Berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat dibicarakan. Faktor kejadian atau peristiwa menjadi pemicu utama munculnya berita. Kejadian atau peristiwa yang dimaksud merupakan faktor atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan penulisnya. Faktor atau kondisi tersebut layak dijadikan berita jika menarik, unik, dan istimewa. Berita disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online atau internet. Unsur-unsur tes berita. Penyajian sebuah berita harus berdasarkan unsur 5W 1H, yaitu W pertama, what, apa, menjelaskan topik berita tersebut, peristiwa apa yang diberitakan. W yang kedua, who, siapa, menekankan pada sumber berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Sebuah berita harus mempunyai sumber yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. W yang ketiga, kapan atau when, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. W keempat, where, di mana, menunjukkan pada tempat kejadian peristiwa tersebut. W yang kelima, why, mengapa, menjelaskan penyebab suatu peristiwa. H yang keenam, bagaimana, atau who, bagaimana menjelaskan kronologi atau proses terjadinya suatu peristiwa. Menentukan unsur-unsur berita. Presiden Joko Widodo kemarin di Istana Negara memanggil secara khusus Panglima TNI Marsikal Djoko Suharyanto, Jenderal Joko Santoso. Panggilan kedua pejabat militer ini diduga berkaitan dengan pergantian Panglima TNI. Unsur-unsur yang terdapat dalam berita di atas adalah apa yang diberitakan, siapa yang diberitakan, di mana peristiwanya, kapan peristiwa itu terjadinya, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana kejadiannya. Dalam menyimpulkan isi berita dengan lengkap. Dalam menyimpulkan isi berita dengan berita yang ditonton dari televisi atau didengarkan dari radio, harus menentukan unsur-unsur tes berita terlebih dahulu. Unsur-unsur tes berita tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan isi berita itu. Tidak semua informasi yang penting untuk bahan kesimpulan. Informasi penting tersebutlah yang disebut pokok-pokok berita. Simpulan merupakan iktisari atau pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan dapat diketahui berdasarkan letak gagasan pokok. Untuk memudahkan menyimpulkan paragraf, kamu harus mencari ide pokok tiap-tiap paragraf. Kemudian kamu merangkai ide-ide pokok tersebut. Selanjutnya, kamu meringkas tetapi tidak menjadi satu kalimat. Isi berita tergambar melalui judul. Selain itu, isi berita tidak bisa lepas dari unsur 5W 1H. Ringkasan dan penyimpulan berita.
Langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Tanggapan terhadap isi berita. Ringkasan dan penyimpulan berita. Berita yang disampaikan dapat secara jelas dipahami apabila mampu menemukan pokok-pokok berita yang merupakan poin penting dalam sebuah berita, sebuah peristiwa. Meringkas atau menyimpulkan sebuah berita dapat dilakukan dengan mencari unsur 5W1A. Langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. 1. Tujuan utama mendengarkan atau membaca berita adalah mengetahui informasi pokok yang disajikan dalam berita tersebut. Informasi atau sebuah berita hendaknya disimak dengan baik agar mudah memahami isi pesan atau informasi. 2. Berikut ini langkah menyimpulkan isi berita. Mendengarkan kalimat demi kalimat dalam berita dengan penuh konsentrasi. Mencatat informasi penting dari berita tersebut. Mencatat pokok-pokok yang meliputi tema atau topik berita. Menyarikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita yang telah dicatat. Menelaah struktur dan kebahasan tes berita. Menelaah struktur tes berita. Secara umum, berita memiliki struktur sebagai berikut. 1. Kepala berita, headline, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Teras atau lead, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik, berisi beberapa poin dari adik Simba. Tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Kaki atau leg, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pembagian struktur berita tentang Ahmad Wasir sebagai berikut. Ahmad Wasir edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ahmad Wasir seorang pria parubaya seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dikoleksikan. Tak kurang dari 100 judul miliknya dengan beragam judul ditaruhkan pada masyarakat di sekitar Kabupaten Banyumas untuk dibaca secara cuma-cuma. Agar warga bersimpatik, Ahmad begitu dia disapa mengedarkan buku dengan cara unik. Dia menaruhkan buku kepada masyarakat, khususnya anak sekolah. Dengan bantuan seekor kuda, ia menyebut kegiatan itu sebagai kuda pustaka. Kuda miliknya dibebani 2 buah keranjang di kanan kiri yang berisi puluhan buku. Kuda itu berjalan dituntun sang empunya, sembari menawarkan secara santun pada warga sesekali. Untuk menghemat tenaga, ia menggunakan 2 ekor kuda. Satu kuda dikendarainya tanggal 29 Juli 2016. Sulitnya itu kalau musim hujan. Kalau diedarkan, buku takut jadi basah, kudanya juga masuk angin, kata Ahmad. Dan cerita ini dilanjutkan. Ciri-ciri tes berita. Bahan yang menjadi suatu berita merupakan sesuatu yang benar terjadi. Fakta, bukan opini atau gagasan dari penulis. 2. Merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi. 3. Aktual, yakni maksudnya peristiwa yang diberitakan masih hangat atau baru terjadi, serta sedang menjadi perbincangan dari banyak kalangan, bukan peristiwa lampau. 4. Data yang diberikan kepada khalayak luas sesuai dengan peristiwa asli, artinya tidak ada rekayasa. 5. Bahasa yang digunakan menarik dan dapat memikat minat pembaca. 6. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 7. Sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Judul beritanya mewakili isi berita. 9. Data yang diberitakan lengkap, terutama data penting. 10. Waktu dan tempat peristiwanya jelas dan sesuai. 11. Bahasa dalam berita mudah untuk dipahami. 12. Bersifat objektif. 13. Alur peristiwa diatur secara berurutan. Kaidah kebahasan tes berita. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung.
Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat ini itu persis seperti apa yang diucapkan tersebut. Bagian ucapan ditulis secara langsung. Contoh, apakah gurumu baik? Tanya Gren. Kata orang tua zaman dahulu, malu bertanya sesat di jalan. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Untuk jelasnya perhatikan contoh berikut. Gren menanyakan baik tidaknya keadaan guru saya. Orang tua zaman dulu berkata bahwa malu bertanya sesat di jalan. Bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perhatikan contoh bahasa baku dan tidak baku. Berikut. Apotik yang benar adalah apotek. Nasihat yang benar adalah nasihat. Zaman yang benar adalah zaman. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengintai, berpikir, dan merasa. Perhatikan contoh berikut. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Kata melihat proses mengintai penglihat. Saya mengerti bahwa kondisi perekonomian perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah. Kata mengerti menunjukkan aktivitas proses memahami atau berpikir. Menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. 1. Menentukan inti informasi. 2. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Faktual, yaitu informasi harus berdasarkan fakta. 2. Aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat. 3. Fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Menyusun kerangka berita. Setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu kita harus mengumpulkan informasi yang kita butuhkan sesuai rumus adik simba. Tugas terakhir, perhatikan kata-kata berikut. Perbaikilah kata-kata yang tidak baku menjadi kata baku. 1. Sistem. 2. Telepon. 3. Nasihat. 4. Asdas. 5. Karil. Sekian dan terima kasih.